Halo semuanya, welcome to Daily Therapy Tara. Nah, kali ini aku kembali mau membahas tentang memes-memes yang aku temuin di Twitter yang menarik banget tentang kegagalan dan kesuksesan yang pasti akan relate ke teman-teman semua. Oke, langsung aja ya. Memes pertama. Memes pertama ini menceritakan tentang bagaimana overthinking itu pada akhirnya bisa menghambat seseorang. Pikiran seperti gimana kalau ya, tapi bisa nggak ya, harus nggak aku ya, akhirnya malah membuat kita jadinya nggak bisa move forward atau melakukan hal yang kita inginkan. Nah, saya yakin banyak teman-teman semua yang sering mengalami overthinking. Nah, ada beberapa ciri-ciri overthinking nih atau jenis-jenis overthinking. Yang pertama, overthinkingnya seperti kita sedang meramal, kita menjadi seorang peramal ya. Bayangkan teman-teman menjadi seorang peramal, belum kejadian, sudah teman-teman ramalkan duluan. Gimana kalau jangan-jangan nanti, pasti ntar juga bakalan, kayaknya aku nggak akan bisa deh. Ya, jadi belum kejadian, tetapi sudah kita ramalkan yang terburuknya. Yang kedua, overthinking bayangkan seperti kalian menjadi seorang penganalisa. Ya, kalau kita menjadi seorang penganalisa tuh segala sesuatu hal detail, udah kita analisa duluan sedetail-detailnya. Ya. Bisa menganalisa tentang kejadian yang sudah lewat atau bisa juga menganalisa tentang hal-hal yang belum kejadian ya. Kalau menganalisa kejadian yang sudah lewat, contohnya, tadi aku salah ya. Makanya tadi begini kali ya. Jangan-jangan harusnya waktu itu aku begini. Pantesan dia begitu ya. Makanya karena dia begitu jadi dia begini nih. Itu sebabnya makanya kejadiannya seperti ini nih gitu ya. Padahal udah lewat, tapi kita analisa berlebihan. Atau ini belum terjadi, tapi kita udah analisa, mencoba untuk mengantisipasi supaya segala hal tuh bisa kita cegah duluan. Contoh misalnya, nanti kalau begini bakal kejadian seperti itu tuh. Jangan-jangan seperti ini ya, berarti aku harus mengantisipasi seperti ini nih. Nanti kalau ini kejadian seperti ini, aku udah harus prepare begini nih. Ya, jadi kebayang ya, udah kita analisa segala sesuatu duluan, ya, padahal belum tentu terjadi juga. Atau overthinking yang ketiga, ini bayangkan kita menjadi seperti seorang pengatur. Segala sesuatu pengen kita atur harus sesuai dengan standar dan tuntutan yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri. Contoh nih ya, saya harus begini, saya harus begitu. Jangan sampai seperti ini, jangan sampai seperti itu. Karena nanti kalau begini akan terjadi seperti ini. Kalau nanti saya nggak ngelakuin seperti yang saya inginkan, bakal seperti ini. Kalau nanti saya nggak sesuai, nanti bakal seperti ini. Ya, jadi apapun udah kita atur duluan. Atau yang keempat, overthinking yang teman-teman bayangkan, teman-teman seperti seorang pengkritik. Ya. Pengkritik ke diri teman-teman sendiri yang sangat negatif. Misalnya, kayaknya kamu gak akan mungkin bisa, kayaknya kamu gak mampu deh, kan kamu payah, kayaknya nanti bakal sia-sia deh, kayak orang lain aja akan lebih bisa daripada kamu, kalau orang lain bisa, jangan-jangan kamu gak akan bisa deh. Ya. Nah, teman-teman bayangkan nih, kalau keempat hal ini, peramal, penganalisa, pengatur, pengkritik, terus-menerus ada di pikiran teman-teman, ini udah pasti akan mengganggu perasaan dan emosi teman-teman semua. Teman-teman akan jadi takut, akan jadi cemas, akan jadi sedih, akan jadi merasa bersalah ya. Intinya adalah overthinking itu memang ada karena kita mau melindungi diri kita dari kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Tetapi kembali lagi, apapun overthinking kalian tetap harus melakukan hal-hal yang memang saat ini yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Jadi, apapun pikiran-pikiran buruk kalian, just do your best. Lepaskan hal-hal yang berada di luar kendali teman-teman. Jangan sampai overthinking teman-teman semua akhirnya jadi menghambat teman-teman untuk mencapai apa yang teman-teman inginkan. Oke? Nah, memes yang kedua. Memes yang kedua ini menggambarkan tentang biasanya kita akan selalu mengingat hal-hal yang negatif, kegagalan atau kesalahan daripada hal-hal yang positif ataupun keberhasilan. Kita berhasil 5 kali, tapi gagalnya 1 kali. Yang kita ingat cuma kegagalan aja. Kita bahkan lupa sama hal-hal yang baik yang sudah kita laluin. Kenapa seperti ini? Ya karena memang otak kita itu punya kecenderungan untuk lebih mengingat hal-hal yang negatif daripada yang positif. Karena hal-hal yang negatif cenderung memberikan ancaman buat kita.
Sedangkan hal-hal yang positif nggak memberikan ancaman, jadi biasa cenderung untuk kita lupakan. Ya, pada dasarnya mengingat kegagalan atau kesalahan itu memang penting supaya kita bisa belajar dan kita bisa mencegahnya di lain waktu. Tetapi mengingat keberhasilan itu juga sama pentingnya. Karena kita juga butuh tahu bahwa apa yang kita lakukan sebetulnya tidak sia-sia dan ada hal baik yang sudah kita capai. Bahkan sebenarnya ya, yang bikin kalian maju itu sebetulnya bukan karena kegagalan. Ya. Kegagalan malah akan membuat kalian tidak ingin maju. Ya, mengingat kegagalan malah akan membuat kalian tidak kepengen maju. Tetapi justru mengingat keberhasilanlah yang akan membuat kalian termotivasi untuk terus maju. Ya, karena hal-hal yang menakutkan akan membuat kita jadi pengen menghindarinya, tetapi hal-hal yang baik justru akan membuat kita jadi pengen terus melakukannya. So, boleh mengingat kegagalan dan kesalahan, tetapi jangan lupakan bahwa kalian juga punya keberhasilan yang juga harus kalian ingat, karena ini yang akan memotivasi kalian. Oke, nah, memes yang ketiga. Memes yang ketiga ini menggambarkan tentang biasanya sebelum kita memulai sesuatu, wah kita sudah membayangkan bahwa itu tuh sulit banget. Tapi sebetulnya pada saat kita sudah mulai melakukannya, itu nggak seburuk yang kita pikirkan juga. Dan nanti setelah sekian lama, wah itu udah jadi sesuatu hal yang jadinya akhirnya gampang buat kita. Nah, yang jadi permasalahan adalah sebelum kalian memulai sesuatu, kita biasanya sudah punya tuntutan dan ekspektasi ke diri kita sendiri untuk kita harus bisa jadi manusia super yang udah harus bisa menguasai semuanya. Padahal ini sesuatu yang tidak mungkin. Dan pada saat kita sudah merasa kayaknya saya nggak akan bisa, kayaknya ini sulit, kayaknya ini berat, ini sudah membuat kita menyerah di awal. Padahal kita baru akan bisa menguasai sesuatu ya kalau kita sudah nyemplung di dalamnya, sudah mencoba, sudah berusaha, bahkan sudah mengalami kesalahan, kesulitan, kemudian memperbaikinya, baru kita bisa menguasainya. Karena segala sesuatu itu udah pasti butuh adaptasi, butuh kebiasaan, dan butuh untuk dipelajari. Jadi tidak apa-apa banget kalau saat ini mungkin teman-teman masih mengalami kesulitan, masih sedang berjuang, masih struggling, enggak apa-apa. Yang penting teman-teman jangan menyerah ya. Just keep on going sampai lama-lama kalian bisa menguasainya. Titik di mana kalian boleh berhenti adalah pada saat apa yang kalian lakukan saat ini sudah tidak lagi penting buat kalian. Tetapi jangan berhenti karena kalian merasa kalian belum menguasainya. Oke, begitu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa membantu buat teman-teman semua. Jangan lupa kalau ada curhatan-curhatan, pertanyaan yang ingin dibahas di video, teman-teman boleh follow dan juga DM Instagram saya @tara_the_tours, ataupun teman-teman bisa follow, subscribe, dan juga komen di YouTube saya. Oke?